Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang di video ulasanku kali ini. Terima kasih sudah mampir dan semoga kalian sedang dalam keadaan baik serta siap untuk menyelami sebuah kisah yang menyentuh, jujur, dan penuh pergulatan batin dari seorang tokoh yang mungkin akan terasa sangat dekat dengan kehidupan kita. Pada video kali ini, saya akan mengulas sebuah novel yang secara emosional cukup dalam dan mengangkat isu tentang perjalanan seorang anak muda dalam menemukan jati diri, buka keluarga, dan upaya berdamai dengan masa lalu. Novel ini berjudul Jais Daga Namaku, karya Ada Imran, sebuah karya sastra yang dekat dengan realitas psikologis dan sosial remaja Indonesia. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Alia Lucinta Putri dengan akhir NPM 159, Prodi Pendidikan Bahasa Indonesia, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Sebelum masuk ke ceritanya, di sini saya akan memaparkan identitas novel ini dari judul, pengarang, dan tahun terbit. Judulnya yaitu Jais Daga Namaku, pengarang yaitu Ada Imran, penerbit yaitu Bentang Pustaka. Lalu novel ini terbit pada tahun 2008. Jumlah halaman ini sekitar kurang lebih 200 halaman. Lalu genre dari novel ini yaitu novel psikologis sosial. Novel ini menyoroti pergulatan batin seorang anak bernama Jais Daga yang tumbuh dalam lingkungan keras, penuh luka, dan penindasan, serta perjuangannya menemukan identitas diri. Selanjutnya kita masuk ke cerita singkat mengenai isi dari novel Jais Daga Namaku ini. Nah, Jais Daga Namaku ini bercerita tentang seorang tokoh bernama Jais, remaja yang tumbuh di lingkungan keluarga yang sepenuhnya memberikan rasa aman emosional. Jais tumbuh dengan banyak pertanyaan tentang dirinya, tentang ayahnya, tentang masa kecil yang menyisakan ruang-ruang kosong, serta tentang identitas yang ia cari namun tidak pernah tuntas. Lalu perjalanan Jais bukan hanya soal mencari jati diri, tetapi juga tentang keberanian menghadapi realitas pahit, hubungan keluarga yang renggang, trauma lama yang tidak kunjung selesai, dan pergulatan dengan rasa bersalah serta keraguan diri. Nah, melalui sudut pandang Jais yang jujur dan kadang kacau, pembaca diajak masuk ke dalam dunia emosional yang rapuh. Namun justru disitulah kekuatan novel ini. Ia terasa sangat manusiawi. Sepanjang kisah, Jais berusaha memaknai dirinya sebagai anak, sebagai remaja, dan sebagai seorang yang ingin memiliki masa depan. Upaya untuk berdamai dengan masa lalu menjadi inti perjalanan emosionalnya. Secara estetika, novel ini menawarkan gaya bahasa yang puitis, penuh metafora, dan sangat emosional. Ada Imran mampu menggambarkan dunia batin tokoh anak kecil dengan cara yang lembut tetapi menghujam. Dari sisi teknis, struktur ceritanya mengalir. Konflik terbangun pelan namun intens, dan alur maju mundur membuat pembaca ikut tenggelam dalam fragmen ingatan Jais. Sebagai karya sastra, novel ini kuat dalam penggambaran tokoh Jais sebagai anak yang sensitif dan penuh pergolakan batin. Lalu atmosfer cerita suram, realistis, namun tetap menyisakan harapan. Lalu pesan moral dalam novel ini yaitu tentang kekerasan domestik, keberanian anak, dan pencarian identitas. Lalu di sini juga saya menemukan keunggulan dan kelemahan serta karakteristik dalam bahan ajar untuk novel ini. Yang pertama itu keunggulan. Pendalaman karakter sangat kuat, terutama pada Jais sebagai tokoh utama. Lalu bahasa sederhana, tapi emosional, sehingga mudah dipahami pelajar namun tetap bernilai sastra. Lalu tema yang relevan untuk remaja dan dewasa muda, yaitu identitas diri, keluarga, trauma, dan proses pendewasaan. Adapun kelemahannya yaitu alur cenderung kontemplatif dan lambat, sehingga pembaca yang terbiasa dengan cerita penuh aksi mungkin merasa novel ini tenang atau terlalu reflektif. Beberapa bagian terasa terlalu internal sehingga butuh pembaca yang sabar dan fokus untuk menghayati. Lalu selanjutnya yaitu karakter untuk bahan ajar atau pembaca. Yang pertama yaitu cocok untuk siswa SMA, mahasiswa sastra, atau pembaca umum yang suka novel psikologis. Dapat kita simpulkan secara keseluruhan Jais Daga Namaku adalah novel yang menyentuh, reflektif, dan sangat dekat dengan permasalahan remaja masa kini. Ini bukan hanya cerita tentang Jais, tetapi tentang bagaimana kita sebagai manusia belajar menghadapi masa lalu, memahami diri sendiri, dan menata kembali hidup yang terasa berantakan. Novel ini layak dibaca, dihayati, dan dijadikan sebagai bahan diskusi, terutama bagi pembaca yang ingin memahami konflik batin secara lebih mendalam. Terima kasih sudah menonton ulasan ini. Jangan lupa jaga kesehatan
mendengarkan dan jangan lupa untuk membaca buku.